Bab 3295. Kamu yang mencelakainya. Tian Li sedang di sebuah pojokan di luar aula bersumpah diam-diam, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, seseorang mendarat di depannya. Mengira itu adalah hantu, Tian Li terperanjat. Ketika melihat dengan jelas bahwa pihak lain adalah Eric Qin, ekspresi Tian Li berubah drastis. Dia tidak menunjukkan kegembiraan apapun, sebaliknya terlihat ketakutan. Dia menunjuk ke Eric Qin, berbalik dan lari. "Kemana kamu pergi?" Eric Qin mengerutkan kening, sikap orang ini terlalu aneh. Dia meraih leher Tian Li dan mengangkatnya. "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Bicaralah dengan jelas, siapa orang yang baru saja kamu bicarakan?" "Siapa lagi? Tentu saja, sepupuku, Finola Xie, tetapi sekarang seharusnya sudah bernama Finola Li. Kamu baru saja mengatakan bahwa seseorang menyakitinya, siapa itu?" Mendengar kalimat ini, Tian Li tiba-tiba berhenti gemetar. Dia menoleh dan menatap Eric Qin dengan gigi terkatup rapat. "Kamu masih bertanya padaku, bukankah kamulah musuh yang membunuh adik sepupuku? Aku bukan lawanmu, jadi bunuh saja aku." Setelah berbicara, Tian Li menutup matanya, seolah-olah dia siap untuk berkorban demi kebenaran. "Aku yang melakukannya." "Omong kosong apa itu? Apa yang aku lakukan pada Finola Xie? Sadarlah sedikit." Eric Qin bingung, wajahnya dipenuhi dengan garis-garis hitam. Dia belum bertemu lagi dengan Finola Xie sejak berpisah di kota Wushu. Apa sebenarnya yang dibicarakan Tian Li ini? Meraih Tian Li dan memutar kepalanya, Eric Qin mengerahkan teknik mata air suci dan menyiram pihak lawan hingga basah kuyup. "Eric Qin, bunuh saja aku, jangan hina aku seperti ini," teriak Tian Li. "Membunuhmu itu mudah, begitu juga dengan membunuh Tuan Besar Xie atau Finola Xie. Jika aku ingin membunuh kalian, kalian pasti sudah mati ratusan kali. Gunakan otakmu baik-baik." Eric Qin melempar Tian Li dan berkata dengan dahi mengernyit, "Kamu. Penatua Li bilang kamu dikirim oleh keluarga Chen untuk diam-diam meracuni jenius keluarga Li, memangnya tidak begitu?" Kata Tian Li. "Jika aku benar-benar mata-mata keluarga Chen, lalu apa yang aku lakukan dengan menyelinap ke keluarga Li? Lagi pula, Finola Xie tidak memiliki kultivasi pada waktu itu, bagaimana aku tahu dia jenius seperti apa? Aku sudah tertipu. Tak heran kakek ketiga bilang aku terlalu polos." Tian Li tiba-tiba gemetar. "Ya, kamu jatuh dari langit dan berperilaku sangat aneh. Mata-mata biasanya akan menyembunyikan diri. Bagaimana mungkin kamu adalah anggota keluarga Chen?" Mata Tian Li melebar, dia baru sadar. Akhirnya mengerti. Eric Qin menarik Tian Li. "Tuan Qin, adik sepupu sudah sekarat, cepat ikut aku untuk menyelamatkannya. Dia sudah koma selama 3 hari, aku khawatir akan terlambat nantinya." Setelah Tian Li paham, dia tiba-tiba menjadi gugup. Dia meraih Eric Qin dan berjalan menuju sebuah halaman. Di sebuah halaman terpencil, terdengar suara tangisan. "Finola, bangun, lihatlah kakek, bertahanlah, kultivator obat akan segera datang." Di dalam kamar, Hildan Xie dengan rambut putihnya berlutut di samping tempat tidur sedang menangis tak bersuara. Finola Xie yang ada di tempat tidur tidak bergerak, tanpa napas, tampaknya sudah mati. Kemalangan terbesar di dunia adalah orang yang sudah tua melihat kematian orang yang masih muda. Hildan Xie, tidak ada gunanya menangis. Finola Li sudah mati dan tidak bisa diselamatkan lagi. Cepat atur seseorang untuk mengambil tubuhnya. Bagaimanapun, ini adalah rumah leluhur keluarga Li. Akan membawa kesialan jika ada orang mati berbaring di sini. Di samping, Alfidoli,
yang waktu itu menjemput Tuan Besar Xie dan yang lainnya, mengerutkan kening sambil mendesak. Itu benar, ingin memasuki inti keluarga Li dalam satu langkah, mimpi di siang bolong namanya, lihatlah apakah punya nasib seperti itu. Bagus juga mati, jangan sampai persaingan kejam nanti membuat malu dan juga kehilangan nyawa, hahaha. Alfidoli, juga kalian para bajingan, kalian yang menyebabkan kematian cucuku, bisa-bisanya kalian mengucapkan kata-kata seperti ini. Aku tidak terima. Cucu perempuannya baru saja meninggal, tapi orang-orang ini sudah datang untuk mencibir. Hildan Xie gemetaran karena marah, matanya penuh amarah. Dia berdiri dan menerjang Alfidoli. Namun, Hildan Xie bukanlah lawan Alfidoli. Begitu kakinya menendang, Hildan Xie menjerit dan langsung menabrak tumpukan furnitur lalu tersungkur di lantai, darah menetes dari sudut mulutnya. Alfidoli mendekat dan menginjak pipi Hildan Xie, sorot matanya sangat dingin. Hildan Xie, aku tidak perhitungan denganmu karena mengingat kamu baru saja kehilangan cucu, tetapi jika kamu bersikap lancang lagi, percaya atau tidak, aku akan mengirim kamu dan cucumu ke akhirat bersama-sama. Alfidoli, bajingan kamu. Hildan Xie sangat marah karena malu dan mengepalkan tangannya erat-erat. Dia jelas mengetahui bahwa Finola Xie dibunuh oleh mereka, musuh berada tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya seseorang dengan tingkat kultivasi alam pemadatan, sedangkan lawannya adalah fase transendensi. Celah yang sangat besar ini membuatnya bahkan tidak akan bisa menyentuh rambut lawannya. Siapa kamu? Kamu tidak bisa masuk ke sini. Pada saat ini, di luar halaman, omelan penjaga pintu tiba-tiba terdengar. Kebisingan ini juga menarik perhatian Alfidoli dan yang lainnya. Bum-bum. Segera setelah itu, dua sosok langsung terhempas ke dalam halaman bagaikan bola meriam. Sebuah bayangan bagaikan cahaya yang langsung melesat ke dalam ruangan. Siapa kamu? Alfidoli terpaku sesaat, lalu mengulurkan tangan untuk meraih Erikin. Namun sebuah tamparan keras langsung mengenai wajah Alfidoli, membuatnya terbang lebih jauh dari Hildan Xie, dan jatuh dengan lebih tragis lagi. Penatuali. Yang lain bergegas membantu Alfidoli. Pada saat ini, Erikin telah tiba di samping tempat tidur Finola Xie. Erikin mengulurkan tangannya, bola matanya menyusut. Finola Xie sudah tidak memiliki denyut nadi, tidak ada reiki di tubuhnya, dan tubuh Ciwa esnya juga belum sembuh. Sebuah aura aneh beredar di tubuhnya. Gejala tubuh esnya tidak membaik, ditambah lagi ada racun aneh. Tuan Qin, tolong selamatkan Finola. Melihat Erikin, Hildan Xie buru-buru meminta bantuan tanpa peduli pada darah di wajahnya. Sekarang, satu-satunya yang bisa menyelamatkan Finola Xie adalah Erikin. Kamu Erikin, yang sudah meninggalkan pil racun untuk Finola Xie dan akhirnya membunuh Finola Xie. Alfidoli mencengkeram perutnya dan bangkit dari tanah dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Pil mujarab yang kuberikan padanya adalah pil racun. Erikin memandang Alfidoli, mengerutkan kening, dan kemudian mencibir. Aku paham, kamu mengganti pil mujarab yang aku berikan ke Finola Xie dengan pil racun, kan, karena Finola Xie sangat berbakat. Omong kosong. Alfidoli memaki, tapi matanya terlihat tidak menentu. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan berani kembali untuk melihat hasilnya. Tangkap dia bersama-sama, lalu serahkan ke penatua kedua. Alfidoli berteriak keras, dia dan anggota keluarga Li lainnya bergegas menuju Erikin. Hildan Xie tampak gugup. Meskipun Erikin kuat, Alfidoli dan yang lainnya adalah master fase transendensi dan fase distraksi. Bang bang bang. Tapi kemudian,
yang membuat Hill dan Sie terkejut. Beberapa sosok dengan mudah dihempaskan keluar oleh Erikin. Satu persatu dari sosok-sosok itu memutih matanya dan langsung pingsan. Hanya Alfidoli yang ditangkap oleh Erikin, diangkat ke udara seperti sedang menangkap ayam. Kamu. Erikin mengerahkan tenaga, dan wajah Alfidoli langsung memerah seperti kepiting. Meski memiliki kultivasi fase transendensi, namun di tangan Erikin, Reiki seluruh tubuh Alfidoli terhalang, benar-benar seperti seekor anak ayam. Lepaskan aku adalah penatua keluarga Li, kamu berani menyentuhku. Bersambung.